Halo semuanya, abang-abang, akang teteh sekalian. Di video kali ini gua ingin membahas, mendebat, dan sambat terkait orang-orang yang berkomentar di beberapa video gua sebelumnya. Dan mereka ini ngomongin tentang kesabaran dalam main judi online. Menurut mereka, kalau main judi itu harus sabar. Menurut mereka, kalau pengen profit jutaan, mainnya harus sabar, jangan buru-buru, jangan nafsuan. Dan pada saat baca-baca komentar kayak gitu, gua secara pribadi sih ingin langsung debat di kolom komentar, tapi ya akan sangat buang-buang tenaga dan sangat mubazir, jadi kita buatin aja videonya, biar orang-orang yang komentar kayak gitu, kalau misalkan nonton video ini, bisa langsung komentar lagi di kolom komentar. Atau kalau misalkan abang-abang dan akang teteh ini mau ikut berkomentar, nambahin atau menyanggah pendapat gua, dipersilakan, nggak apa-apa banget. Abang-abang, akang teteh semuanya hanya tinggal menyimak dan mulai nanti berpendapat di kolom komentar. Menurut kalian sendiri, kira-kira gimana nih soal kesabaran dalam main judi online? Apakah iya memang menghasilkan jutaan? Atau cuma gimmick aja? Dan gue sudah mengamankan beberapa pendapat soal kesabaran ini. Mari kita mulai dari yang pertama. Katanya kalau main judi online itu jangan pakai nafsu. Nah, poin yang ingin gue sampaikan adalah, namanya manusia, dikasih nafsu itu udah naluriah. Ketika lo menghilangkan indikator nafsu dalam main judi online, itu udah gak mungkin. Itu udah melanggar naluri kalian sebagai manusia sendiri. Dalam hal apapun tuh butuh nafsu, makan aja ada nafsu makan, apalagi main judi online. Terus nanti akan ada sanggahan, ya kan nafsu bisa dikendalikan dan lain sebagainya. Iya, gue yakin ada beberapa orang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Terutama hawa nafsunya ketika main judi online. Tapi gue berani mendebat bahwa sekian banyak orang itu pasti hanya beberapa saat aja bisa nahan nafsunya. Sisanya pasti sama aja. Antara dia ketagihan atau dia penasaran. Dia ketagihan karena dia menang, dia penasaran karena dia kalah. Sehingga pada akhirnya nafsu-nafsu juga. Pengen menang juga. Pengen balas dendam juga. Gak ada ujungnya, terus aja berputar kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang main judi online itu harus sabar. Jangan ini, jangan itu. Kalem, tarik napas yang dalam. Percuma. Mending pakai tenaga kesabaran itu untuk berhenti. Mending pakai tenaga kesabaran itu untuk berubah jadi lebih baik. Gua rasa itu akan lebih bermanfaat daripada lo main kesabaran di dalam judi online. Mending lo sabar dalam belajar, mending lo sabar dalam bekerja, dan kesabaran di dalam bidang-bidang itu tadi, itu pasti bakal bermanfaat buat lo. Lanjut di catatan yang kedua, katanya kalau main judi online itu, betnya jangan gede-gede, sabar. Mari kita obrolin ini secara umum aja ya. Mungkin dia bilang main betnya gak gede-gede ini dalam main slot. Tapi dalam PKV, poker, bakarat juga sama aja, atau main parlay juga sama aja, sehingga pendapat ngebet jangan gede-gede ini udah sangat-sangat tidak masuk akal. Karena yang namanya ngebet, yang namanya deposit atau apapun, itu punya dosis. Dan gue juga pernah bilang di video gue udah pernah mengupasnya di judulnya yang rahasia psikologi, lo bisa cari, bahwa ngebet, deposit, itu punya dosis, sama kayak obat. Ketika lo udah terbiasa deposit 10.000, lama-kelamaan lo gak akan kerasa. Lo akan naikin deposit lo jadi 50.000. Begitupun ngebet. Ketika lo terbiasa ngebet cuma recehan 100-200 perak, lama-kelamaan lo gak akan kerasa. Lama-kelamaan nilai bet yang lo taruhkan akan semakin besar. Jadi ya bilang kalau sabar jangan ngebet gede-gede juga pada akhirnya bakal gede juga kok. Coba deh yang merasa kayak gitu. Tulis aja di kolom komentar. Karena pasti awalnya juga kalau awal-awal main judi nggak akan langsung ngebet 1 juta. Gak akan langsung ngebet 100.000, gak akan deposit langsung 1 juta. Tapi pasti dari yang kecil dulu, tapi lama-kelamaan gede. Lalu sabarnya di sebelah mana? Gak ada sama sekali. Main sabar dalam main poker, slot, dan lain sebagainya itu gak berlaku. Kalaupun pahitnya pernah lo lakukan dengan main sabar dan lo menang, besok-besokannya pola itu gak akan dipakai lagi karena lo udah nafsu duluan. Sabarnya udah hilang. Karena di pikiran lo merasa bisa menang dengan ngebet gede. Karena pengen menang lebih besar lagi, ya udah ngebetnya juga makin gede yang ternyata kalahnya yang jadi lebih besar lagi. Lalu di pendapat selanjutnya, orang-orang bilang cari pola yang sesuai. Lo harus sabar nyari pola yang sesuai dengan algoritma di dalam handphone lo, algoritma di dalam akun lo. Percuma bro. Pola, algoritma, sistem, RTP, dan lain sebagainya itu cuma kedok doang. Ketika lo depositin uang 10.000 sampai 50.000 hanya untuk cari pola mana yang kepake, lo keburu miskin duluan. Dan kesabaran yang lo pakai itu semua terbuang sia-sia, karena pada akhirnya lo kalah juga. Dan ngomongin soal pola-pola ini juga gue sebenarnya udah jelasin. Gak ada yang namanya pola, itu cuma kedok doang. Itu cuma mekanisme dan promo-promo doang biar lo main lagi. Karena pada prinsipnya algoritma akan selalu memenangkan bandarnya.
Mau sebagaimanapun lo mengolah pola itu secantik mungkin 121, 433, 422 terserah, pada akhirnya hasilnya bakal sama-sama aja. Kesabaran yang lo pakai untuk mencari pola akan kalah duluan dengan algoritma bandar. Jadi percuma banget lo sabar nyari pola. Lo nyari di YouTube pola hari ini dan itu, dari influencer A, influencer B, kan banyak banget tuh. Tapi yang mereka tunjukin beda-beda juga. Kalau misalkan memang polanya bener, ya mereka ngejelasin dengan cara yang sama dong seharusnya. Oh, hari ini begini menurut si A. Ternyata di yang lain enggak. Jadi ngapain sabar nyari pola? Karena pada akhirnya lu ditipu-tipu juga, bro. Nggak ada yang namanya sabar dalam nyari pola, nggak ada. Karena pola itu sendiri adalah tipuan. Lalu di poin selanjutnya, katanya sabar dong, kalau udah profit, langsung berhenti, jangan main-main lagi. Oke, gua main deposit segini bang, dapatnya gede banget. Langsung gua berhenti saat itu juga, biar gua nggak kalah. Gua berani jamin bahwa orang-orang yang komentar kayak gitu, pasti besokannya main lagi. Mereka gak akan bisa sabar untuk menahan nafsu mereka menang lebih besar. Karena pada awalnya mereka udah terpancing nih jebakan. Mereka dikasih menang gede, terus-terusannya mereka kalah lagi. Kalau ada orang yang abis menang terus berhenti, menurut gua gak ada. Mungkin berhenti 1-2 hari, 3 hari, dia main lagi. Habis 3 hari main lagi itu kalah, dia penasaran kan? Main lagi, main lagi, main lagi. Begitulah lingkarannya. Begitulah jebakan psikologi yang dilakukan oleh perusahaan bisnis judi online. Mau bentuknya slot, parlay, bakarat kek, slot Higgs domino kek, sama aja. Mereka ini sama aja, cuma beda pola dikit-dikit doang. Pada prinsipnya sama-sama aja mereka bisnis. Mereka cari cuan, mereka cari untung, mereka cari pasar sebesar-besarnya, dan pasarnya itu lo yang berpikiran bahwa kesabaran bisa mendatangkan uang jutaan dari judi online. Padahal enggak sama sekali. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih komentar-komentar tentang kesabaran ini, tapi gue rasa 4 poin ini juga cukup untuk mewakili argumentasi kesabaran lain yang sebenarnya nggak berlaku dalam main judi online. Jadi saran gue buat lo yang berpikiran kayak gitu, mending lo pakai kesabaran lo di dalam hal yang lain. Kesabaran lo dalam bisnis, kesabaran lo dalam kerja, kesabaran lo dalam berpendidikan, misalkan lo masih kuliah atau masih sekolah. Daripada lo harus buang-buang waktu, sabar nungguin jackpot, sabar nungguin max win yang pada akhirnya itu semua bohong, itu semua jebakan. Dan gua mau memohon maaf untuk abang-abang akang teteh yang mungkin tidak berpikiran seperti itu, tapi jadi ngerasa kegos karena omongan gua minta maaf. Coba abang-abang kasih juga penyadaran dong di kolom komentar. Biar nih orang-orang yang berpikiran kayak gini tuh segera membatalkan pendapatnya ini. Karena kasihan, mereka menggunakan kesabaran mereka di dalam hal yang salah. Dan kurang lebihnya gua mohon maaf. Selebihnya gue ingin merekomendasikan video gue yang lain untuk lo tonton. Untuk abang-abang, akang teteh semuanya tonton lagi di channel ini, supaya keinginan untuk berhenti judinya, segala mitos-mitos dan pikiran-pikiran yang berbau perjudiannya mulai terbantahkan. Gue tidak ada maksud menggurui atau menasehati, ini semua adalah sharing, ini semua adalah ajakan. Jadi sebelum video ini berakhir, silahkan klik aja videonya. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Gue pamit undur diri. See ya.